belajar. Tahukah kalian, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini banyak yang memprihatinkan kondisinya. Kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran air sungai. Apa saja alasannya? Apa dampaknya bagi kita dan lingkungan? Dan yang terpenting, bagaimana cara kita mengatasinya? Yuk simak penjelasannya. Pencemaran air sungai adalah masuknya zat atau energi ke dalam air sungai yang menyebabkan kualitas air menurun hingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sungai yang sehat adalah sungai yang airnya bersih, jernih, dan mendukung kehidupan berbagai organisme di dalamnya. Namun sayangnya, banyak aktivitas manusia yang tanpa sadar atau sengaja mencemari sungai kita. Apa saja sih penyebab pencemaran air sungai? Mari kita bahas beberapa penyebab utamanya. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah ini adalah limbah yang berasal dari rumah tangga seperti cucian, air mandi, tinja, dan sampah anorganik maupun organik yang sering kali dibuang sembarangan ke sungai atau aliran air yang akhirnya bermuara ke sungai. Yang kedua adalah sampah padat. Pembuangan sampah padat seperti plastik, botol, dan sampah lainnya ke sungai tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga mencemari air. Sampah plastik dapat terurai menjadi mikroplastik yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga, limbah pertanian. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dalam pertanian dapat terbawa oleh air hujan dan aliran permukaan menuju sungai. Zat-zat kimia ini dapat merusak air dan menyebabkan organisme akuatik. Apa saja sih akibat jika sungai tercemar? Pencemaran air sungai memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan, baik bagi lingkungan maupun kehidupan manusia. Yang pertama adalah kerusakan ekosistem. Organisme akuatik seperti ikan, tumbuhan air, dan mikroorganisme dapat mati atau terganggu pertumbuhannya akibat kualitas air yang buruk. Hal ini mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem sungai. Yang kedua adalah sumber air bersih berkurang. Sungai yang tercemar tidak dapat lagi digunakan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, maupun industri tanpa proses pengelolaan yang mahal dan rumit. Yang ketiga adalah penyebaran penyakit. Air sungai yang tercemar dapat menjadi media penyebaran berbagai penyakit berbahaya seperti diare, kolera, tipus, dan penyakit kulit. Yang keempat adalah kerugian ekonomi. Pencemaran sungai dapat merugikan sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian yang bergantung pada air sungai. Yang kelima adalah gangguan estetika. Sungai yang kotor dan penuh sampah tentu saja merusak pemandangan dan mengurangi kenyamanan lingkungan. Lalu bagaimana sih cara mengatasi pencemaran air sungai? Pencemaran air sungai masih bisa kita atasi jika kita semua bergerak bersama. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan. Mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam pertanian, serta mengganti dengan metode yang lebih ramah lingkungan. Industri juga perlu mencari bahan alternatif yang lebih aman. Memilah sampah dari sumbernya, mengurangi produksi sampah plastik, dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai atau saluran air. Menanam pohon di sekitar daerah aliran sungai atau DAS dapat membantu mencegah erosi dan sedimentasi, serta menjaga kualitas air. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai
dan dampak buruk polusi melalui edukasi dan sosialisasi. Setiap individu dapat berkontribusi dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan sekitar sungai, dan melaporkan jika melihat adanya polusi. Sangat-sangat penting sebagaimana yang kita ketahui bersama kalau kita berbicara air secara keseluruhan, bahwasanya di dalam tubuh manusia sendiri pun mengandung 70% lebih air. Dan berbicara bagaimana pentingnya air sungai bagi kehidupan manusia, mengingat pengelolaan air dari sumber mata air yang ada di daerah kita sangatlah penting. Sangat besar sekali dampaknya, seperti yang kita sama-sama lihat, banyak sekali masyarakat yang kurang sadar, bahkan tidak sadar akan pentingnya sumber mata air yang ada di tempat kita, di wilayah kita secara khusus, yang kemudian menyebabkan susutnya sumber mata air serta terdampak kepada hal yang lebih besar lagi, yaitu banjir, dengan pembuangan sampah, dengan penggalian-penggalian yang tidak berizin atau ilegal, yang kemudian memutus kelancaran sumber mata air yang ada di wilayah kita. Berbicara tentang cara mengatasi adalah kita berawal dari dasar. Saya rasa dalam bentuk apapun akan dibentuk sebuah regulasi atau aturan terkait pembuangan sampah di sumber mata air atau di sungai. Dalam hal ini itu akan percuma saja ketika kesadaran dari manusia atau SDM dari manusia tersebut itu yang perlu dibenahi untuk sama-sama menyadari betapa pentingnya sumber mata air yang ada di wilayah kita sebagai kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan kita bersama. Karena mungkin dari kalkulasi penggunaan PDAM sudah besar saat ini. Namun yang perlu kita sadari masih ada beberapa persentase warga kita, saudara kita yang masih menggunakan sumber mata air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Sahabat belajar, sungai adalah sumber kehidupan yang sangat berharga. Mari kita jaga kebersihannya bersama-sama. Dengan tindakan kecil dari kita semua, kita bisa mengembalikan sungai kita menjadi lebih bersih dan sehat kembali. Ingat, sungai yang bersih adalah masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Jangan lupa untuk terus menjaga lingkungan sekitar kita.